Dan kali ini kita akan ngomongin tentang satu model bisnis di dunia internet ya, yang sangat populer dan banyak sekali dikerjakan oleh sebagian besar orang di internet ya, karena sangat mudah ya, dimana dengan model bisnis yang satu ini kita bisa menghasilkan sesuatu dari internet. Nah, apa itu? Nah, itu yang disebut sebagai affiliate marketing. Nah, sebelum saya jelaskan lebih detail, ada baiknya buat kalian teman-teman yang belum like dan subscribe channel ini, bisa like dan subscribe terlebih dahulu ya. Nah, untuk membantu pemahaman, saya akan menggunakan slide ya, supaya penjelasannya bisa jadi lebih mudah. Sebentar. Nah, kita kali ini akan bicara tentang apa yang disebut sebagai affiliate marketing, ya, di mana affiliate marketing ini salah satu cara untuk bisa menghasilkan uang dari internet secara cepat, secara mudah, ya, dan ini sangat populer sekali dijalankan, ya, karena ya itu tadi, karena caranya nggak relatif simple, semua orang bisa lakuin. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan affiliate marketing itu, ya? Kita akan lihat. Nah, affiliate marketing adalah model bisnis dari internet marketing yang paling terkenal, teman-teman ya, di mana dari affiliate marketing ini ada 3 komponen di dalamnya yang mesti ada. Yang pertama dari pemilik barang atau penjual itu sendiri ya, di mana ini adalah brand yang memiliki produk yang untuk dijual. Nah, kemudian yang kedua itu adalah affiliate-nya atau orang yang menjadi affiliate marketingnya atau biasa juga disebut sebagai affiliate marketer. Ya, ini individu atau perusahaan ya yang memasarkan produk ya menarik kepada konsumen potensial. Nah, yang ketiga ini adalah konsumennya ya. Jadi orang yang tentunya membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, sebenarnya konsep affiliate marketing ini kita kenal juga sih di dalam dunia offline ya, di dalam keseharian kita. Sebenarnya affiliate marketing itu nggak lain sebagai yang disebut sebagai maklar ya, di mana maklar itu kerjaannya cuman perantara ya, mencarikan barang bagi pembeli sama penjual. Dia menemukan itu. Ada orang butuh sesuatu, dia carikan dari penjualnya, lalu dia dapat komisi atau penghasilan dari penjualan yang terjadi. Nah, model bisnis ini dari zaman dahulu kala memang sudah ada dan memang ini bisa menjadikan penghasilan yang tidak sedikit ya, di mana dan risikonya sangat minimal teman-teman karena kita tahu ya seorang maklar itu nggak perlu punya stok barang atau apa dan dia hanya perlu untuk memiliki informasi barang-barang apa yang dibutuhkan oleh si pembeli dan dia tahu di mana dia harus mencari barang tersebut ya. Nah, sekarang kita mau lihat apa sih bedanya affiliate dengan reseller ya, karena di dalam dunia penjualan seringkali ada 2 istilah ini, ada affiliate, ada reseller. Nah, kalau affiliate ini tidak ada syarat belanja produk jasa apapun yang kita tawarkan ya. Jadi kita nggak harus belanja dulu dengan nilai tertentu untuk menjadi seorang affiliate. Dan cukup daftar ke perusahaan induk saja gitu ya, dan seorang affiliate hanya cukup daftar saja dan komisinya itu saya gambarkan sebagai $1 relatif kecil seperti itu. Nah, tugasnya hanya mencari pembeli dan tidak mengurusi proses order, pengiriman dan after sales ya. Dan risikonya juga tidak ada. Jadi sangat mudah sekali untuk menjadi seorang affiliate, di mana tugasnya dia hanya mencari pembeli, nggak mengurusi proses order, pengiriman, after sales, dan risikonya nggak ada. Di sisi yang lain, seorang reseller ini harus membeli atau memiliki produk yang akan dijual. Misalnya kita ingin menjadi reseller sebuah produk makanan, kadang biasanya ada ketentuan minimum order baru kita bisa menjadi resellernya. Ya. Komisinya tentu saja relatif lebih besar kalau dibandingkan dengan affiliate itu tadi. Nah, tugas seorang reseller selain dia mencari pembeli, dia juga harus mengurusi proses order, pengiriman dan after sales ya. Karena ya
kita seperti harus memiliki stok barang tersendiri dulu gitu ya, baru kita bisa mendapatkan komisi dari penjualannya. Nah, ini ada risikonya, sehingga apa risikonya? Barang tidak laku, sehingga ketika barang itu terlalu lama berada di kita, ya kita kan tentunya terkendala dengan modal seperti itu. Nah, inilah bedanya antara affiliate dengan reseller. Nah, menurut Anda lebih enak mana? Apakah menjadi affiliate atau reseller? Nah, ini pilihan gitu ya, karena ada orang yang lebih senang untuk menjadi affiliate, ada orang yang lebih senang menjadi reseller. Kenapa? Karena ya itu tadi, ada yang ingin mendapatkan hasil yang lebih besar ya, walaupun dia harus mengurusi lebih banyak hal. Tapi ada juga orang yang lebih senang simple gitu ya, walaupun kadang bisa dibilang affiliate itu lebih untuk orang yang pemula ya, lebih orang yang baru mulai di dunia internet marketing. Tapi sebenarnya enggak juga, banyak orang yang sudah paham di dunia internet marketing, tapi masih lebih senang menggunakan sistem affiliate marketing. Kenapa? Karena itu tadi, karena resikonya nyaris nggak ada. Kita nggak pusing lagi ngurusin masalah pengiriman, ya, stok dan sebagainya. Kita cukup hanya mengenerate traffic, hanya mendatangkan pembeli saja, gitu. Nah, sekarang bagaimana sih caranya kita untuk bisa menjadi seorang affiliate marketer, gitu ya? Nah, pertama, kalian harus memilih niche market yang cocok gitu ya. Niche market ini artinya apa? Market apa atau pasar apa yang ingin kita masukin gitu ya. Nah, sedikit tips yang bisa kalian pakai kalau mau memilih niche market itu, pertama, pilih niche market yang banyak peminatnya. Ya tentu saja, karena kan kita tidak mungkin menawarkan barang yang tidak ada orang yang mau beli, ya kayak gitu. Jadi pastikan niche market Anda itu banyak peminatnya. Dan kemudian yang kedua, sebaiknya niche market Anda itu isinya orang yang mau bayar mahal. Kenapa? Karena rata-rata komisi di affiliate marketing ini tidak terlalu besar, ya, antara 5-10% gitu ya. Jadi kalau kita menjual produk yang murah, ya, komisinya juga berarti akan kecil gitu ya. Nah, akan sangat baik kalau kita bisa menemukan satu market ya, di mana ada orang yang mau bayar mahal di situ. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, sesuai dengan minat Anda. Nah, ini relatif ya gitu. Kadang kita harus bisa beradaptasi, kita mau jual apa gitu ya. Kita sesuaikan minat kita di situ. Karena lebih enak lagi kalau itu bisa sesuai dengan minat kita, karena kita akan lebih nyaman untuk ngejalaninnya. Nah, kemudian kedua, kalau kita sudah mendapatkan niche market yang cocok, yang kita lakukan berikutnya adalah kita daftar ya ke perusahaan atau pemilik merek itu ya. Nah, gratis atau bayar? Ada dua macam. Tidak semua affiliate berbayar, tapi juga tidak semua affiliate gratis. Bagus mana, gratis atau bayar? It's really depend, sangat tergantung ya. Ketika gratis Anda dapat apa, ketika bayar Anda dapat apa. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa paling bagus itu yang gratis atau yang paling bagus itu bayar. Anda tetap harus compare ya fasilitas-fasilitas yang didapatkan. Terus juga kalian juga mesti liatin tuh struktur komisinya seperti apa ya. Apakah ada berdasarkan volume penjualan, misalnya dalam sebulan ada tieringnya, penjualan sekian juta, Anda dapat sekian, naik seperti itu. Anda pelajarin. Nah, kalau Anda sudah daftar, Anda sudah gabung ke sebuah perusahaan affiliate, tugas Anda berikutnya adalah tinggal mencari pembeli atau mendatangkan traffic ya. Ada banyak cara yang bisa kalian lakukan untuk mencari pembeli. Anda bisa bikin blog, Anda bisa bikin website, Anda bisa bikin YouTube ya, atau Anda juga bisa bayar iklan di situ. Nah, ini secara garis besar 3 langkah untuk menjadi seorang affiliate marketer. Jadi pertama, kalian pilih dulu niche marketnya, terus kemudian kedua kalian daftar, terus kemudian ketiga Anda cari pembelinya. Nah, ini saya kasih sedikit sampel ya, beberapa niche market yang sangat menguntungkan gitu ya, karena banyak orang cari di situ. Yang pertama adalah kesehatan ya. Semua orang pasti peduli pada kesehatannya masing-masing gitu ya, atau kesehatan keluarganya. Jadi rata-rata relatively orang mau membayar mahal untuk kesehatan seperti itu. Nah, segmen yang kedua adalah segmen kemakmuran dan kekayaan. Banyak orang pengen untuk cepat kaya, banyak orang pengen untuk sukses dan berhasil. Dan ini juga suatu niche market yang bagus untuk dimasukin. Nah, yang ketiga gaming. Ketiga keempat gaming, hobi, ini mirip-mirip ya, dimana kalau kita sudah hobi biasanya kita
mau untuk membayar lebih seperti itu. Dan banyak sekali produk-produk gaming, produk-produk hobi yang bisa kita jual sebagai seorang affiliate marketer. Nah, ini hanya salah satu contoh aja, teman-teman ya. Niche market yang bisa kalian garap ya, yang bisa kalian masukin sebagai affiliate marketer. Apakah cuma ada ini? Enggak. Misalnya kalian menemukan niche market sendiri, misalnya untuk apa? Misalnya apakah alat-alat kecantikan kah, atau alat sekolah kah, dan sebagainya ya, itu Anda tentukan sendiri. Nah, ini juga saya kasih contoh ya, di mana travel itu merupakan satu niche market affiliate yang cukup menguntungkan. Kenapa? Karena travel ini marketnya ada ya, orang rata-rata senang jalan-jalan ya, dan sekarang dengan ekonomi yang sudah semakin bagus, itu orang relatively senang untuk mendapatkan experience yang baru, mendapatkan pengalaman yang baru ya. Walaupun mungkin sekarang sedang COVID, di mana perjalanan wisata itu berkurang drastis, tapi pada kondisi normal travel itu merupakan satu niche market yang sangat bagus ya. Dan yang kedua, rata-rata orang juga mau bayar mahal ya untuk paket wisata dan sebagainya, karena mereka mengejar experience atau pengalaman di situ. Nah, ini ada beberapa affiliate program yang menurut saya bisa untuk dicoba, yang juga e-commerce. Siapa sih yang nggak kenal e-commerce gitu ya? Siapa sih yang nggak kenal belanja? Nah, rata-rata kan semua orang senang belanja seperti itu. Dan kabar baiknya, beberapa platform e-commerce itu juga menawarkan program afiliasi. Contoh. Nah, kemudian juga ada yang lain seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada, itu masing-masing juga memiliki program afiliasi yang menarik ya, di mana kalian cukup hanya mereferensikan, mengajak orang untuk membeli produk itu, maka Anda akan dapat sekian persen dari nilai transaksinya, seperti itu. Nah, sekarang sudah tahu ada beberapa niche market yang bagus ya, terus kemudian juga ada jenis-jenis affiliate marketing yang bagus. Sekarang bagaimana sih caranya untuk kita bisa memilih bisnis afiliasi apa yang cocok buat kita gitu ya. Nah, pertama kita lihat dulu market segmennya. Anda mau fokus pada spesifik market atau market yang lebar, atau istilahnya broad market di sini ya. Mana yang lebih bagus antara market yang spesifik atau market yang lebar? Nggak ada yang lebih bagus, tinggal Anda lebih suka yang mana gitu ya. Ada orang yang lebih senang spesifik market, jadi pokoknya saya hanya, contoh spesifik market misalnya seperti ini adalah berjualan obat pengurus badan, misalnya seperti itu. Ini marketnya sangat spesifik, di mana mentargetkan orang-orang yang overweight seperti itu ya. Jadi sangat spesifik di situ. Ketimbang misalnya kita berjualan sesuatu yang umum, misalnya misalnya alat-alat kesehatan atau suplemen kesehatan, itu sedikit lebih lebar. Nah, tinggal Anda pilih, Anda mau bermain di market yang spesifik atau Anda mau bermain di market yang lebar. Market spesifik juga bisa menguntungkan karena kita benar-benar tahu karakteristik market itu, misalnya ya kita memang anggota di komunitas di situ, kita tahu betul apa yang mereka butuhkan gitu ya. Jadi kita bisa lebih menawarkan langsung ke kebutuhan mereka. Nah, kemudian yang kedua dari sisi demand, dari sisi pasarnya sendiri ya. Apakah Anda mau bermain di yang bersifat trending ya, hanya sesaat saja, atau memang Anda mau cari barang-barang yang memang dibutuhkan sepanjang waktu. Contohnya kayak apa misalnya? Yang trending itu kayak sekarang lagi, mungkin sekarang sudah enggak, tapi waktu ketika awal-awal COVID, semua orang cari masker, Anda mau ikut-ikutan jual masker. Nah, itu Anda masuk ke market yang trending ya. Tapi kalau Anda memilih yang evergreen, itu yang misalnya memang dibutuhkan sepanjang sejarah manusia atau seumur hidup manusia lah, seperti itu. Anda memilihnya seperti itu. Tinggal Anda pilih, Anda mau market yang mana, Anda ya. Dan kemudian yang ketiga, dari segi jumlah variasi produk, sangat enak atau sangat baik ya kalau afiliasi yang Anda pilih itu ya memiliki variasi produk yang banyak gitu ya. Jadi Anda tidak hanya terpaku mungkin hanya 2 atau 3 produk yang bisa Anda jual, tapi lebih baik kalau Anda bisa punya variasi produk yang banyak. Ini akan membuat Anda lebih mudah ya untuk dalam menjualnya.
seperti itu. Kemudian Anda juga perlu lihat latar belakang perusahaannya. Anda harus cek benar ini benar nggak sih dia bayar komisinya seperti itu, dan berapa banyak yang orang komplain terhadap pembayaran komisinya. Ya misalnya dia janji payout sebulan sekali, benar nggak sih dibayarin sebulan sekali seperti itu. Anda juga perlu cek siapa yang ada di belakang perusahaan afiliasi itu. Nah, kemudian membershipnya gratis atau bayar. Kayak tadi saya udah ngomongin di depan, apakah yang gratis itu selalu lebih baik? Belum tentu juga. Apakah yang bayar itu berarti lebih baik? Belum tentu juga. Kita harus compare ya. Dengan gratis Anda dapat apa, dan ketika Anda suruh bayar Anda dapat apa gitu ya. Anda compare sendiri value-value yang Anda dapatkan gitu. Jadi nggak mesti afiliasi itu harus gratis, enggak, ada juga yang bayar, dan bukan berarti yang bayar itu jelek, enggak juga gitu ya. Dan Anda juga mesti lihat ya struktur komisi dan pembayaran itu seperti apa ya. Ada beberapa afiliasi yang memberikan tiering atau jenjang, misalnya dari penjualan sampai dengan 10 juta Anda dapat komisi sekian persen, atau 10 juta sekian persen dan sebagainya. Dan juga pembayarannya seperti apa gitu ya. Kalau untuk yang afiliasi dari luar negeri biasanya pembayarannya melalui PayPal misalnya, atau kalau mereka ada fasilitas direct transfer untuk bank di Indonesia itu akan lebih bagus banget gitu ya, akan lebih mempermudah kita gitu. Nah, kemudian kalian juga mesti lihat fasilitas-fasilitas yang diberikan apa aja, karena ada juga beberapa perusahaan afiliasi yang sudah memberikan fasilitas kepada kita, misalnya kayak landing page-nya dikasih gitu ya. Terus kemudian ada brosur foto-foto produk udah dikasih ya. Bahkan ada yang sudah kasih copywriting-nya, bagaimana kita harus menulis dan sebagainya itu mereka sudah kasih ya. Nah, itu juga Anda mesti liatin tuh gitu ya. Semakin lengkap fasilitas yang diberikan itu biasanya akan semakin mudah bagi Anda untuk menjalankan afiliasinya. Nah, kalau tadi tugasnya sudah selesai, sudah ketemu afiliasi produk yang mau dijalanin apa. Nah, tugas Anda berikutnya adalah mencari pembeli. Ya benar dong, kan namanya juga kita jadi maklar ya. Kita sudah dapat barang yang mau kita jual. Nah, tugas kita sekarang adalah mencari pembelinya itu. Nah, yang bisa Anda lakukan pertama, Anda akan lebih baik kalau Anda sudah punya kolam gitu ya. Kolam ini istilahnya database profile ya. Misalnya Anda mau jual produk suplemen kesehatan untuk orang-orang yang overweight misalnya. Apakah Anda sudah memiliki kolam itu gitu ya, orang-orang yang overweight dan sebagainya. Kalau Anda sudah punya itu akan lebih bagus. Anda tinggal cemplungin ya produk Anda di situ, dan biasanya nanti akan kemakan sendiri gitu ya. Nah, saran saya kalau Anda belum punya kolam, saat ini mulailah membuat kolam. Kolam ini bisa apa aja, bisa berupa database email ya, bisa nomor WA ya, bisa Facebook group dan sebagainya, atau Instagram dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau Anda sudah punya kolamnya, Anda isi kolam, Anda berikan makanan gitu ya. Kalau kita umpamakan kolam itu ada ikannya, kita berikan ikan itu dengan makanan. Makanannya apa? Makanannya itu kita berikan konten-konten gitu ya. Kadang biasanya yang menjadi challenge adalah kita seringkali tergoda untuk langsung mau menjual gitu ya. Walaupun padahal sebenarnya kita harusnya lakukan soft selling terlebih dahulu ya, kita lakukan edukasi ya, kita kasih materi-materi yang istilahnya bisa membangkitkan keingintahuan mereka. Jangan kita langsung kita jualin seperti itu, karena biasanya orang pasti nggak akan mau lah gitu ya, tiba-tiba langsung disodorin suruh beli, orang biasanya akan langsung menolak gitu. Nah, itulah pentingnya bagaimana Anda harus menyiapkan konten-konten edukasi. Nah, kalau dari si affiliate-nya itu tidak memberikan materi ini, nah Anda harus bikin sendiri nih. Anda harus bikin sendiri tentang tips, misalnya bagaimana tips untuk mengurangi berat badan misalnya. Terus Anda juga harus menyiapkan materi yang untuk review produk misalnya. Anda juga harus menyiapkan materi yang isinya testimoni produk seperti itu. Jadi secara tidak langsung kita menggiring pembeli ya, kita menggiring pembeli dengan materi-materi yang sebenarnya sifatnya soft selling ya. Jangan kita langsung bombardir dengan penjualan seperti itu. Nah, medianya apa aja yang bisa kalian gunakan gitu ya. Banyak sekali media saat ini yang bisa kita gunakan untuk afiliasi ya.
Kalian kalau yang senang nulis bisa bikin website, bisa bikin blog gitu ya, atau kalau yang banyak followersnya, banyak fansnya bisa memanfaatkan sosial media, misalnya bisa di Facebook, bisa di Instagram dan sebagainya, atau yang lagi populer juga Anda juga bisa membuat di YouTube di mana orang senang. Ini biasanya berkaitan dengan review produk misalnya ya, misalnya Anda menjual misalnya produk elektronik misalnya atau handphone lah, Anda sebagai affiliate marketing produk handphone akan lebih masuk ya kalau Anda membuat sebuah konten video di mana Anda membedah atau mereview produk itu, Anda sampaikan kelebihan dan kekurangannya, dan di akhir Anda sisipkan kalau mau beli silakan klik link seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau Anda pikir ada cukup margin di situ, di mana harga produknya juga cukup mahal dan berkualitas, Anda juga bisa mempertimbangkan untuk membuat iklan ya, atau memberi menggunakan paid traffic seperti itu untuk lebih menjaring lebih banyak pembeli seperti itu. Cuman ya itu dihitung lagi apakah memang marginnya itu cukup atau tidak untuk di situ. Nah, itu sedikit yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini, bagaimana affiliate marketing itu bisa menjadi cara ya untuk mendapatkan uang dari internet, terutama bagi Anda yang masih pemula untuk dalam internet marketing seperti itu. Nah, semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa memberikan pencerahan ya, bisa memberikan informasi buat teman-teman sekalian. Oke, sekian, sampai ketemu di video-video berikutnya.